Orang kerja tuh memang harus fokus. Ketika kita fokus, langsung tuh naik. Oma tuh selalu kayak naruh hati di setiap sajiannya. Kalau saya suka makannya aja. Memang semua itu nggak selalu uang. Dan jangan menyerah. Aku selalu bilang sama semua anak muda yang baru mulai mulai berbisnis, jangan pernah nyerah. Kalau misalnya sepi, ya udah di situ duduk. Jangan ya udahlah gue tutup. Enggak. Terus aku tuh ngalamin. Hai Winners, kembali lagi di BVR Wanita Ninja Talk bersama saya Renji, BVR Broadcaster under the brand of BVR Group Asia, and of course with our beloved Managing Director, Miss D. Semangat pagi Winners! Kali ini Miss D, kita kedatangan tamu yang sangat spesial, di mana sosok wanita ini adalah wanita tangguh, pantang menyerah. Siapakah dia? Kita lihat dulu jalan ninja yang satu ini. Cynthia Camelia, yang akrab disapa Oma Tia, adalah sosok wanita tangguh yang berhasil mewujudkan impiannya melalui tekad dan ketekunan. Selama 14 tahun, ia dengan sepenuh hati membangun Oma Tia Catering hingga menjadi salah satu layanan catering terpercaya bagi banyak wedding organizer di Bali. Bagi Oma, kunci kekuatannya terletak pada semangat pantang menyerah dan komitmen untuk selalu memberikan pelayanan terbaik. Tentunya dilandasi cinta dan semangat yang tulus. Lantas, seperti apa jalan ninja Oma Tia? Selamat datang Oma. Selamat datang. Saya udah diundang. Kita ya seneng banget loh dengan kesibukannya Oma ya kan. Dari kemarin harus ke Australia, ke Lombok, kemana. Kesel banget akhirnya ya kan. Ketemu lagi. Senang banget. Gimana kabarnya Oma? Baik banget. Luar biasa Sibuk nih. juga kok. Banyak event. Banyak event juga ya kemarin ya. Lihat story Oma, kayaknya ini event terus. Sama food Tasting. harus ada aku soalnya. Oh iya ya, Iya, soalnya Oma Tia Catering. Iya. Jadi kalau tadi Renji bilang, ya kan, kita kedatangan tamu spesial, termasuk spesial di hatiku. Iya, by the way soalnya Miss D sama Oma tuh udah sahabatan udah berpuluh-puluh tahun ya, hampir. Kita kan masih 17, Oh jadi iya. bisa berpuluh tahun. Saya juga 21 ya? Iya. Oh iya ya. Aku forever 21, aku sweet 17. Bisa. Jadi kalau yang nonton BVR Wintalk episode 2 tuh yang kita kemarin bikin sama Bu Debra, nah saya tuh kenal Omasi itu dari Bu Debra. Gitu. Iya, sahabat bertiga dan selalu positif tiga-tiganya. Iya. Dan kita tuh adalah sahabat yang low maintenance. Ibaratnya gini, jadi walaupun kita jarang ketemu, itu kita kalau udah ketemu udah bisa langsung, gitu. Ceritanya banyak. Energinya langsung nyambung, ceritanya banyak. Iya. Tapi kita tuh bener-bener yang kayak itu, kalau kita bilang kenapa low maintenance, saling pengertian. Itu misalnya, Oma lagi sibuk, ngerjain ini, itu, gitu. Gak ada yang baper lah. Kan sebelumnya Oma tadi cerita kalau sebelumnya tuh desain interior, terus sekarang punya catering. Itu peralihannya seperti apa kok bisa? Pelan-pelan. Itu dari 2017 itu kebetulan properti turun. 2017 itu pokoknya sepi lah, nggak ada pembeli, tidak ada orang yang bangun juga waktu itu. Development kurang aja. Kurang, jadi ya udahlah saya stop itu. Saya fokus di catering. Dan ketika, itu dia memang orang kerja itu memang harus fokus. Ketika kita fokus, langsung tuh naik. 2018, 2019 gitu. Jadi setelah itu sudah menemukan bikin warung terus Udahlah ini this is di situ. iya. Ternyata ini yang kemarin dulu waktu sepi-sepi itu orang-orang kenapa sih nggak tutup aja? Ini loh yang Tuhan kasih. Iya. Kita gitu. Di saat susah pun nggak menyerah. Iya. Mau waktu habis COVID begitu buka, iya mulai dari nol lagi. Aku tuh ya orang yang kalau nggak dikasih tantangan nggak bisa, ya kan? Harus ada tantangannya, baru energinya keluar.
Iya. Extrovert ya. Aku tuh gitu. Jadi maka ada masalah, waduh ini malah I should put my energy, harus jadi. Aku 2 tahun loh habis COVID di kantor terus. Mulai lagi bikin menu, kan orang Dari lupa ya, nol 2 lagi. tahun loh kita COVID. Iya. COVID nanti. Aku punya chef pada lupa lah makanannya, orang dia pada jadi tukang bangunan, jadi apa begitu kita buka aku kumpulin lagi, mulai lagi main di dapur, kita mulai Ulang lagi. ulang dari lagi. awal. Gitu. Aku ingat tuh Oma lihat videonya Oma tuh waktu pas abis COVID ya kan, terus Oma kayak bener-bener ngebersihin lagi, Iya. terus ngebuka lagi, gitu tuh kayak oh wow gitu. Semangatnya beda-beda. Karena itu pekerjaan besar loh, udah kayak lebih-lebih dari pre-opening kali Oma, ya nggak sih? Kamu tahu loh catering, kita bisa 3 truk kali. 1 truk besar, 2 truk kecil, 1 yang untuk makanan. Itu bisa begitu kalau catering. Cateringnya. Dari barang loading hari sebelumnya, besoknya berangkat. Kan kita 1 hari bisa nggak cuma 1, Benar. bisa 3, bisa 4. Pernah nggak Oma dari sekian banyak kan klien banyak banget kan, tapi ada satu momen yang mungkin komplain atau apa, Oh, biasa, itu cara biasa. handle-nya gimana Oma? Jadi gini, makanan itu kan selera. Betul. Ya menurut kita enak, menurut orang lain belum tentu. Misalnya dia kayak kita lagi food tasting, buat saya nih udah perfect. Oh kurang asin, oh ternyata dia seneng yang savory. Lebih asin. Dia seneng yang lebih asin. Ya udah, ya kita ikutin aja. Standar kita begini, tapi dia maunya begini. Kita harus ikutin karena itu maunya klien. Karena lidah orang beda-beda kan. Tetap harus Betul. fleksibel ya. Harus fleksibel. Jadi kita tuh selalu waktu kita food tasting itu kita ada note, gitu. Ya Dan kalau macam-macam. dilihat Oma tuh nggak pernah ninggalin, maksudnya gini loh, karena awalnya desain interior ya, kalau lihat dekor cateringnya Oma, itu keren banget, dan bener-bener tuh nilai seninya tuh ada gitu loh. Oh, by the way, kalau yang mau tahu ntar ada di sini nih, di bawah ini, Di ya kan, Instagramnya juga. nama cateringnya ya. Omatia Catering. Iya. Ada 2 nggak sih Oma, sama Ada satu dua. lagi ya? Kita Tabledore yang high end-nya ya. Oh. Jadi kita yang Omatia itu is my food, makanan aku lah. Jadi ada menu dari Jadi rumah Indonesian juga. food ya? Iya, macam-macam. Ada Western, ada Indonesian, ada Japanese. Tapi makanan yang aku bikin. Iya, dari tangan Oma langsung. Malah sekarang kita punya chef India, datang dari India. Ya, keren banget. Nah, bentar ya, gue kirimin itu ya. Oma tuh sama aku emang suka makan. Dari dulu kita biasanya tuh selalu gini, Oma ada tempat baru di sana, kita cobain gitu. Iya kan? Kayak harus di food tastingnya kapan-kapan diajak aja. Karena yang aku punya, yang kita punya Indian food ini kita tuh modern Indian, jadi nggak tradisional. Nggak ya? Jadi sudah kita jadi rasanya bisa semua orang bisa makan. Kenapa jadi ke Indian food, Oma? Karena saya melihat sudah ada dua pesawat setiap hari dari Direct. India Daerah ke Bali. ke Bali. Ini yang selalu Ya. search ya kan? Dan memang India itu nomor 2 sekarang. Nah, ya kan? Benar, Pas benar. gitu loh. Jadi itu sebenarnya intuisi ya. Ya, Nah, jadi gara-gara intuisi gitu. Kenapa sih ini banyak banget ya orang India sekarang di sini gitu. Oh, ya, langsung tuh kita bikin itu. Jadi udah ada 2, belum dari Garuda, dari pesawat-pesawat lain ya. Bayangin tuh. Itu aja udah banyak. Nah, sekarang saya tuh promotionnya tuh hampir setahun loh untuk makanan itu. Undang orang, apalah. Nah sekarang nih 2025 nih baru boomingnya. Ya. 2024 ada, bukannya nggak ada, tapi It's part dari investment lah jadi. iya, ya kan? boomingnya itu di 2025, baru tuh banyak. Tapi Oma berani banget loh sampai nerbangin langsung chefnya Iya, datang ke sini. iya. Jadi satu biar itu untuk otentiknya tandur, dapet ya. satu untuk bikin rotinya, bikin naan, bikin apa, karena dia oke. special. Iya, iya, Satunya iya, lagi iya. untuk bikin karinya. Wow. Udah Terus ingredientsnya juga bener-bener dia yang milih sendiri apa Iya, kita semuanya gitu. ada supplier dari Jakarta dan dari sini juga udah ada. Aku nanam pohon kari sendiri loh. Gila sampai pohon Tapi karinya jangan juga. sempet loh. Di rumahnya tuh ya, aduh Jangan tanaman-tanaman sampai. itu. Ternyata sekarang tanaman buat dapur juga ditanam juga sekalian. Jangan Hebat. sampai pohon kari nggak ada kan. Tapi hebat loh.
Karena biasanya orang kreatif itu mungkin dia kreatif, punya ide, tapi pas eksekusi mungkin kayak susah. Tapi Oma, apa yang membuat Oma bisa kayak execute itu jadi sesuai exact kreativitasnya Oma gitu? Karena gini, aku tuh senang jajan. Ya, senang jajan. Jadi kayak kemarin aku ke Jakarta tuh ke Kota Tua gitu kan, ada tuh petak 9, petak 6 gitu kan. Itu kan makanan-makanan zaman kita kecil, zaman saya kecil. Kan ini anak Jakarta nih. Nah itu mulai lagi, jadi gini kan, ini kan kita udah mau 2025 kan. Jadi aku tuh harus punya makanan-makanan baru. Jadi aku jajan gini. Udah di plan, oh ya, ntar nanti ini nih masuk nih di 2025, oh ntar ini nih makanan ini, karena dari hasil jajan itu. Habis itu ya kita main lah di dapur, bikin gitu, dimodify lagi. Dimodify, karena itu kan makanan street food ya, tapi jadi harus dimasukin ke menu. Kreatif ya. Jadi kayak kalau lagu tuh ya, lagu dulu didaur ulang lagi ya kan. Emang jiwanya kreatif banget. Ya kayak gitu. Berarti setiap kali ada menemukan sesuatu langsung dibikin. Maksudnya ketemu ide ini, coba langsung dibikinin. Terus itulah yang membuat akhirnya berhasil terus gitu. Iya, nggak usah gini deh. Makanan India itu kan nggak ada poached egg. Aku bisa taruh poached egg di makanan India aku gitu. Hanya ya itu harus gitu kan. Bener. Bisa burrata aku taruh di kari. Ya kan? Ternyata kolaborasi itu bukan cuma di pekerjaan ya kan? Di makanan pun bisa kolaborasi loh. Iya, combine tapi gitu harus ya. main. Tapi dan kita rasain, enak ya gini. Iya. Gitu. Terus bereksplorasi ya. Iya, kayak kemarin aku baru bikin kanape, tapi kan gini, Indian food, orang India itu tidak ada kanape. Makanan India itu nggak ada kanape. Aku bikin. Jadi Indian kanape. Karena kan kalau wedding itu kan, kalau wedding itu kan jam sekian, oh kanape dulu. Habis itu nanti baru makanan mainnya gitu ya. Aku bikin, main sama chefnya. Udah kita main, oh kita ntar bikinnya begini gitu. Kalau sekarang enaknya udah ada Pinterest ya. Udah kayak main games ya. Udah main, bikin masak-masakan. Bener. Berarti passion banget Oma ya? Oh aku suka banget. Makanya aku suka makan. Suka masak. Suka masak. Kalau saya suka makannya aja. Masak air juga gosong ya. Ya kalau ya setiap dari kita pasti punya ininya masing-masing, passionnya masing-masing. Itu mungkin kalau mau yang sleepful bisa sama saya sih. Iya. Aku tuh pernah lihat ya testimoni dari klien-kliennya Oma tuh. Jadi ya itu ya, Oma tuh selalu kayak naruh hati di setiap sajiannya. Jadi orang itu akhirnya berkesan banget gitu. Apalagi kan kalau untuk wedding itu kan adalah the most important day in their life ya, gitu loh. Dan Oma bisa menyajikan itu tuh benar. Itu benar, ini benar nih. Itu. Iya kan? Ntar aku mau ceritain lah. Ini aku cerita gini. Gimana? Ada 2 couple datang. Waktu itu aku masih food tastingnya di rumah aku di Babakan. Waktu itu masih tinggal di Babakan. Aku belum punya tempat. Jadi abis dari warung tiba-tiba ke catering, aku tuh belum punya tempat. Gimana ntar food tastingnya ya gitu. Karena itu kita tutup itu. Jadi ya udah di rumah aku aja. Karena ada satu WO dia yang support aku selalu tuh namanya Libby Dorhetty yang sekarang udah balik lagi ke Australia. Aku nggak bakal bisa lupa. Di rumah kamu aja sih. Hah, beneran nih? Iya di rumah kamu aja. Jadi di rumah loh, di rumah aku. Jadi gini nih ya, ini dapur aku, nih kayak gini nih. Aku masuk situ, di sini meja makannya, terus aku bisa ngobrol. How's the food? Kita bisa begitu. Nah, jadi kayak live. Nah, jadi datanglah nih couple 2 gini. Terus ngobrol. Kan aku akhirnya jadi ngobrol. Jadi aku yang masak, aku yang nemenin dia juga. Ngobrol lah dia gini. Iya, ini kita ngumpulin uang kita gini. Kamu jadi oma-oma dengerin gitu, kalau cucu gue mau kawin sedih bener ya, duitnya duit dia doang. Terus aku tanya, emang budget kamu berapa? Cuman segini. Di bawah lah gitu ya. Udah nggak apa-apa gitu. Ini kamu gratis, yang ini gratis. Ya, yang sesuai dengan uangnya dia. Karena dia ngumpulin. Ini dari hasil cerita-ceritaannya dia. Wah, kayak itu gitu. Saking ngefansnya sama Oma berarti itu.
enggak, mungkin juga enggak. Waktu itu mah dia cerita biasa aja gitu. Maksudnya gimana sih, kan aku tanya how's the food gini terus cerita-ceritaan lah dia. Iya nih kita ngumpulin uang untuk kita punya wedding gini. Kan kita dengerin tersentuh kan gitu sebagai om-om. Gitu. Itu kan bener-bener udah jadi kayak personal. Iya, aku my personal. Iya. Jadi gini, aduh kasihan ya dia gini. Ya udah nggak apa-apa deh, yang ini gratis gitu. Waduh bahaya nih. Ada yang tersebut kata Mak kita ngomongin, aduh aku tuh ngumpulin uang. Nggak boleh. Aku yang langsung deh. Nggak. Sensing langsung. Nggak boleh. Enggak deh, tapi aku ngerti banget karena ya itu kan juga pasti Oma nggak kasih kayak gitu sama semua orang. Tapi karena memang kita kan ada rasa kan, ada rasanya. Feelingnya itu main. Iya. Gitu. Iya, rezeki couple yang itu. Iya, rezekinya gitu. Jadi memang semua itu nggak selalu uang. Iya betul. Jadi kita memang itu gara-gara dia juga kan dia bisa ngomong sama banyak orang kan. Oh nanti pakai si Oma aja gini gitu. Gitu. Jadi awalnya ya kayak begitu itu masih di rumah. Kalau sekarang kan kita udah punya ruangan sendiri, udah punya kantor, udah punya ya lumayan lah. Banyak. Udah central kitchen, kitchen ini, kitchen itu. Kapan-kapan harus visit sih. Iya, kita pernah untuk 1.000 orang pun kita pernah. Untuk 1.000 orang di Bali ya. Di Bali kan jarang untuk 1.000 orang. Iya, nggak gampang loh itu. Kayak kemarin kita 400 orang, ini belum lama gitu. Jadi dan satu hari itu kita bisa 4 event, 5 event bisa. Iya. Nah itu dia tuh. Dan itu ya, Oma kayak bikin itu bener-bener ya itu kayak kalau ini cucu aku yang menikah gimana ya gitu, kayak gitu loh. Dan itu tuh bisa Oma bener-bener ya tuangin di makanannya. Jadi it's not about business anymore ya, karena menurut saya bisnis itu pasti akan ngikutin at the end gitu. Iya, ngikut, iya kan. Tapi benar-benar naruh hati di dalam pekerjaannya gitu. Seru kayak sih. gitu-gitu, seru kok. Seru sih. Iya, yang tadinya tuh bayangin ya, naiknya pakai truk, masih truk biasa nyewa. Sekarang kita udah punya truk sendiri. Itu kan pelan-pelan, nggak bisa langsung jadi semua, betul. Bu, ingat nggak Bu, kita event di Karangasem, kita naik duduknya tuh di truk di belakang gitu-gitu. Ada momen begitu. Ada anak-anak yang dari awal sama saya itu bisa cerita. Kalau yang anak baru-baru sekarang kan semuanya udah yang enaknya. Yang lama-lama itu ngalamin. Jangan salah loh, Oma tuh kadang nyetir sendiri juga jadi. Iya, dulu truknya kita nyetir sendiri. Keren deh. Bayangin kitchennya kita bikin ini begini, dan semuanya itu berproses. Kita belajar, kita semua papa belajar. Karena saya otodidak kan. Betul. Begitu kita hire profesional, barulah dia yang bener-benerin, yang kita yang kurang-kurang dibener-benerin sama dia gitu. Tapi basicnya udah ada. Gitu. Kalau saya kan tidak belanja Hermes. Ya kita nggak belanja Hermes, tapi saya belanjanya piring. Oh ada chefing dish baru nih modelnya. Iya benar-benar. Kayak gitu, seru deh. Kepuasannya berbeda. Kepuasannya beda, gitu. Tapi gitulah ya, kalau emang sudah cinta dari pekerjaannya, apapun dilakukan untuk pekerjaan itu. Dan Oma tuh nggak pernah nyerah. Nggak pernah nyerah. Itu kekuatan Oma. Even kadang maksudnya aku ingat banget dulu ya ini karena gini ya, kita as an entrepreneur tuh nggak selalu orang berpikirnya mungkin wah hebat ya, enak ya mulus. Padahal enggak. Even pandemi tuh Oma inget gak sih? Ya ini mohon maaf ya, maksudnya Oma ngalamin tuh dulu ya pengkhianatan dari timnya Oma sendiri, dari tim yang paling deket even dia nggak sih Oma? Iya, tapi gini ya, God always have a reason. Ya, untuk setiap masalah kita pasti Tuhan punya maksud. Juga untuk membentuk karakter aku. Ya dari masalah itu, let go. Ya belajar untuk let go, belajar. Itu kita semua manusia aku rasa ya. Belajar untuk let go, belajar untuk menerima. Nah itu akhirnya gara-gara itu energinya aku jadi muncul lagi, yang tadinya aku pikir aku udah mau pensiun. Tuhan bilang, "Nei, lu belum bisa pensiun." Ya udah deh, mulai lagi dari nol. Bentuk tim baru. Kan bikin tim itu kan ada yang ntar dikeluarin, ada yang masuk, sampai sekarang nih baru nih solid gitu. Betul. Setelah sekian
Aku rasa sih nggak Keluar cuma, masuk. iya nggak, menurut aku nggak cuma perusahaan aku aja yang begitu, tapi semua perusahaan bongkar pasang lah, Iya. sampai menemukan tim tim yang yang solid. solid. Gitu. Dan itu proses lagi. Dan jangan menyerah. Aku selalu bilang sama semua anak muda yang baru mulai Berkarir. mulai berbisnis, jangan pernah nyerah. Kalau misalnya sepi, ya udah di situ duduk. Jangan ya udahlah gue tutup. Enggak. Terus aku tuh ngalamin. Semua orang bilang udah tutup aja. Enggak. Gue dengernya gue bakalan besar, tapi aku nggak tahu dari mana besarnya. Aku pikir tuh banyak. Oh nanti aku buka Omatias Kitchen. Dulu nama warungnya tuh Omatias Kitchen. Sampai akhirnya jadi Omatias Catering. Itu pun dari gara my sahabat si Ari Tulang yang ngasih nama. Tadinya aku pikir warung aku tuh garlic lah, apa kan gitu zaman itu kan, nama-nama herb gitu kan, mungkin ketumbar lah apa gini. Kenapa sih pakai nama lo aja? Nama gue, emang ini bisa? Ya nggak apa-apa, Omatias Kitchen gitu. Oh oke deh, aku dengerin dia. Feng-shui-nya bagus juga ternyata. Sampai 14 tahun. Awalnya gitu Iya, kan. iya, betul. Mana lah saya tahu kan. Iya, Gitu. benar. Habis itu mulailah di 2019 kita ada yang untuk high end. Karena permintaan high end juga banyak. Nah, jadi selain home cooking, ada yang mintanya yang makanan-makanan yang modern lah, yang modern food. Ya udah. Bikin namanya table d'or. Gitu. Itu bahasa Belanda. Bahasa Prancis artinya meja emas. Ada filosofi di balik itu. Ya Meja meja emas itu kalau orang makan kan Oh, yang luxury kan luxury di itu di meja emas. emas gitu. Ada Keren ya. berhubungan dengan internet juga ya. Iya. Tapi bener-bener loh, dan dengan begitu ya, dengan melihat Oma pantang menyerah, akhirnya jadi menginspirasi kita untuk bisa begitu. Maksudnya gini, duh ngelihat Oma nih, Oma aja bisa, berarti kita juga bisa dong gitu. Dan bahkan mungkin Oma mungkin nggak sadar ya. Jadi kalau sebetulnya itu juga yang menginspirasi saya. Iya. Kalau kita ngobrol. Kalau kita ngobrol gitu. Terus aku tuh kadang-kadang aku tuh paling rajin lihat statusnya Oma. Terus ntar aku likes gitu kan. Terus aku bilang, Oma bener deh. Waktu itu Oma sempat ngomong gini, Tuhan katanya kalau ini rezekiku, ya udah berarti engkau akan gantikan dengan yang lebih besar. Iya. Gitu. Untuk bagaimana kita bisa ikhlas pada Iya, saat iya, kehilangan, iya, ya iya. kan? Tapi kalau memang bukan, ya nggak apa-apa. Mungkin aku membayar karma leluhur, karma iya, siapa. iya. Itu tuh aku ngebaca itu ya, itu aku ingat sampai sekarang loh, Oma. Iya, iya. Aku ingat sampai sekarang loh, Oma. It's something Tapi yang Tuhan ganti loh. Oh, aku jadi agak karena Iya, itu memang benar. karena memang nggak gampang gitu. Let it go itu nggak gampang. Kan marah karena gini ya, biasanya yang mengkhianati kita orang-orang dekat kita. Yang deket, yang kita percaya 100%, dia yang mengkhianati kita. Dan kalau uang tuh bisa dicari. Ya, Dan gini, aku bukan tuh nggak karena uangnya, tapi bukan karena uang, karena kecewanya itu. pengkhianatannya. Karena pengkhianatannya. Kalau uang, aduh, dia nggak bakal kaya dari uang itu. Kalau dia ambil uang itu, aduh dia nggak bakal kaya. Jadi aku berdoanya begini waktu itu yang kejadian itu. Aku bilang, Tuhan, kalau memang ini harus terjadi, kalau memang ini harus terjadi, oke, aku terima. Ya. Kalau ini memang karmaku, aku terima. Tapi kalau bukan, aku minta ganti Tuhan. Dan Tuhan ganti. Jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Iya. Tuhan ganti. Apa aku bilang gini, emang engkau Tuhan ya hebat ya. Iya. Dan bisnis itu nggak bisa nggak ada Tuhan. Betul. Bisnis itu harus ada Tuhannya. Iya, benar. So kita more apa tuh bilangnya, sensitif. Ya, kita more sensitif sama orang. Aku nih kalau mau nolong orang, aduh gue ngeliat sekitar gue aja lah. Pegawai aku, anaknya mau kuliah, anaknya sakit, gini-gini. Aku nggak usah jauh-jauh ke yang kemana-kemana, yang di sini aja yang kelihatan. Betul. Makanya aku bilang bisnis itu harus ada Tuhan. Jadi kita lebih peka. Ya udah. Dan setiap manusia itu ada purpose. Purpose kita tuh apa sih di dunia ini? Kalau kita dipercayain 10,
dipercayain 10. Untuk siapa? Ya untuk orang lain. gitu. Berasa banget ya Renza. Positif banget. Deep banget sih. Rasanya kayak Bener deh. tertampar. Iya. Nggak, karena memang itu yang akhirnya bikin kita jadi berpikir lagi terus gitu ya kan. Gitu, nggak pernah. Oma tuh selalu gini, manfaatnya apa, impactnya apa. Terus dulu Untuk ya, orang lain. ya. Dan dulu tuh aku ingat banget, dulu tuh kalau kita ada something gitu ya, Oma gimana nih ada ini, kita perlu ambil nggak nih Oma, mau kita kerjain nggak nih Oma? Terus Oma ngomong gini, ntar ya Di, nanti malam aku mau berdoa dulu. Gitu. Aku nanti malam mau Sometimes dulu sama Tuhan. bukan buat Gitu loh. kita, sometimes bukan buat kita kan. Kita kan kadang-kadang ngelihat tweetnya, ngelihat apanya gitu. Kalau sekarang mungkin aku lebih yang kayak gini nih. Orang itu datang, we attract. Kalau kita jadi kita positif, kita gimana, orang itu yang datang. Kalau sekarang nih, boleh dibilang kita tuh nggak nyari klien. Klien Orang itu yang nggak datang. nyari. Kalau dulu kan kita door to door. Betul. Kalau sekarang nggak, datang orang. Sekarang udah menikmati hasil yang waktu itu. Yang kita tanam dulu menuai. itu, yang Ya, kita udah tanam menuai. dulu itu. Dan semua itu nggak ada orang tuh perusahaan manapun lah ya, langsung dari sini ke sini nggak ada. Semua harus lewatin tangga, itu bener gitu. Semua ada prosesnya. Ntar udah dari sini turun lagi untuk loncat gitu. Tapi boleh tahu nggak, Oma, apa sih yang membuat Oma tuh begitu yakin sama Tuhan, sama diri Oma sendiri juga? Karena experience sayang. Aku umurnya 62 tahun. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Umurnya 62 tahun. Jadi pengalamannya gimana? Banyak kan? Kita mau berantem, tapi ada efeknya. Misalnya gitu ya. Kita mau ada friksi begini. Kalau udah begini, aduh mendingan begini aja. Setiap kali ada masalah, aduh mendingan mundur aja lah. Daripada kita benturin, ntar akhirnya begini. Karena itu sebenarnya karena pengalaman hidup. Sampai aku percaya sama Tuhan gimana? Karena kita pernah ada di titik nol. Ketika berada di titik nol, terus mesti bagaimana? Ke kiri nggak mungkin, ke kanan nggak mungkin, ke depan nggak mungkin, ya ke atas. Bener nggak? Cuman ke atas doang. Itu juga selalu berdoa gini, Tuhan kalau misalnya aku memang harus, kan pegawai aku kan cuma 20 ya, tapi kita bisa, apa namanya, Kolaborasi. bukan, kita ada apa namanya, misalnya ada 4 event, kita ada dari anak-anak sekolah, apalah gitu ya. Anak training. Anak training yang kita bisa hire gitu. Terus juga untuk apa namanya, chef-chefnya juga bisa kita ambil gitu. Nah, apa tuh namanya, kalau jadi saya berdoa gini, aduh Tuhan kalau memang Tuhan bisa, apa namanya, saya dipercayakan untuk 20 orang ini, Tuhan cukupin. Biar mereka juga sejahtera, bukan aku aja. Aku nggak pernah bilangin bahwa ini hasilku, enggak juga. Ini hasil mereka. Mereka pulang jam 3 pagi loh. Jam 2 pagi kalau habis event. Karena event itu kan selesai jam 11, jam 12. Mereka pulang jam 3 pagi. Aku tuh selalu bilang, jaga kesehatan ya. Kadang-kadang mereka baru pulang, aku tuh masih bangun. Terima kasih ya for today, gini gitu. Just say that, I think mereka juga seneng lah bahwa aku tuh appreciate ya. Aku bisa begini because of them, not because of myself. Ya, Ya kan? betul banget. Hebat banget sih. Maksudnya mendedikasikan diri Oma juga bukan untuk diri Oma, tapi untuk sekeliling Oma. Itu dia yang kita hidup tuh ada purpose-nya. Untuk orang lain. Untuk orang lain. Kecil-kecil gitu. Terus kayak gini deh. Ini cerita buat saya ini mujizat. Lagi sepi. Kan wedding itu kan nggak selalu tiap hari kan. Ya kan kadang-kadang ada masa sepinya, sama lah kita Ada seasonnya. ada season yang sepi gitu. Kita biasanya season ramenya tuh kan dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. November, Desember, Januari itu biasanya menurun karena musim hujan kali ya. Nah, apa namanya, kalau udah kayak begitu, dari mana? Berdoa aja bukan?
Ya Tuhan, dan ada. Jadi kalau kayak begitu, beri maka kamu akan diberi. Jadi ya udahlah, bukan ketika kita lagi kosong aja ya. Sedekah itu tuh penting. Karena kita bersedekah, Tuhan kasih Lebih. rezekinya. Ya itulah totonya ada corporate lah tiba-tiba di mall untuk kanape, ntar ada korporat berapa 150 orang, tapi jadinya korporat itu kalau November, Desember, Januari. Kayak begitu, kayak taunya yang kita tanam kemarin tuh Ada. dari sedekah gini-gini, yang lagi musim sepinya rame. Kalau ditanya dari, ya itu menurut saya itu ya mujizat. Itu bagaimana Tuhan tuh ke kitanya. Jadi memang Oma tuh nggak berhenti nanam. Maksudnya walaupun udah saatnya menuai, tapi Oma terus tanam. Makanya long lasting gitu kan. Penting loh itu. Dan selalu percaya Percaya. kekuatannya. Kekuatan itu percaya. Pokoknya jangan menyerah. Makanya aku nggak pernah push anak-anak mesti begini-begini. Anak-anak tahu kok. Anak-anak ngerti kok. Percaya. Ya pokoknya ibu doa aja. Kita yang kerja. Iya. Memang harus ada yang berdoa. Aku tuh bangun jam 3 pagi loh. Iya. Aku bangun jam 3 pagi untuk berdoa. Iya. Makanya mungkin aku nih jarang curhat yang curhat deep ya. Gue punya masalah ini, aku nggak pernah curhat. Aku tuh jam 3 pagi itu ngobrol sama Tuhan. Apa aja, curhatan aku lah. Lagi sedih, lagi seneng, lagi apa. Kadang-kadang juga terima kasih, duduk aja, terima kasih ya Tuhan. Begini gitu. Begitu. Dan rumah aku kan terbuka, ya udah duduk aja di situ sambil kayak Tuhan tuh di depan aku. Gitu. Udah, habis itu ya udah tidur, selesai. Besok gue lupa. Oh, ternyata gue punya masalah ya. Keren. Katanya udah solve aja. Iya. Tapi maksudnya di saat-saat bercerita ke Tuhan, itu yang udah kayak bikin lega. Jadi aku nggak pernah ceritain masalah aku. Iya. Udah tenang aja gitu, makanya jadinya Pasti ada jalan. Pasti dikasih jalan. Nggak mungkin nggak ada jalan. Makanya kita tuh ya kalau ketemu juga nggak pernah ngomongin masalah. Kita ngomong kayak begini, kayak Gini aja ya, nggak pernah masalah. Padahal kayak misalnya kita sharingnya misalnya, oh trennya lagi apa nih Oma, ini apa. Jadi kalau tadi saya cerita low bed itu, bukan terus saya ceritain masalahnya saya ke Oma, enggak. Tapi dengan kita ketemu aja, itu energinya udah langsung jadi berubah. Gitu. Iya kan? Gitu. Energinya udah pasti langsung jadi berubah. Gitu. Dan be positif aja. Karena itu pasti Tuhan ada maksud nih. Kita punya masalah. Pasti Tuhan punya maksud nih. Kenapa ya masalah ini terjadi sama diri gue ya? Gitu. Kenapa itu terjadi sama diri kita ya? Jadi segala sesuatu tuh harus kita balik. Ini, oh Tuhan maksudnya kita begini supaya begini nih. Jadi kalau punya masalah kita balik, jangan masalahnya yang dilihat, enggak. Ada apa ya, kita keluar dulu, ngelihat masalahnya, oh ternyata begini gitu. Ya gitu, jadinya kita lebih gampang. Jadi itu semua segini nih, semua itu untuk membentuk karakter kita. Semua masalah untuk membentuk karakter. Mungkin kita kurang sabar, kita terlalu gimana gitu. Jadi ambisi, jadi ditekan ambisinya, ya kan? Karena ya manusia ya. Jadi mungkin kadang Tuhan memberikan itu ya kayak ujian. Jadi dulu Oma juga pernah ngomong gini sama aku, nggak apa-apa Di, lu lagi ujian, ntar naik kelas. Kata Oma gitu. Iya. Kalau pas kayak gitu aku jadi ingat, oh iya ya. Jadi kalau saya gitu, nggak apa-apa deh, gue lagi ujian nih gitu kan. Belajar aja deh dulu gitu. Karena semua tuh sekolah lah kita. Hidup itu sekolah. Tapi itu sih yang membuat Oma kuat sih kayaknya dari positif itu. Ya pokoknya be positif. Makanya kita Bapak nggak pernah bilang ini ya, nggak pernah negatif ya. Itu yang sebetulnya salah satu kenapa aku pengen banget semua winners di rumah tuh bisa merasakan perasaan ini gitu loh. Kenapa aku bilang waktu itu sama Renzi, tanyain dulu terus sama Oma, kapan Oma bisa? Tanyain aja tuh. Iya, pantang menyerah. Kemarin soalnya kan sempat ke Melbourne ya waktu itu. Iya, bukan Melbourne, ke Perth ya. Oh, ke Perth ya. Ke Perth, habis itu ke Jakarta, terus ke di sini. Thank you Oma. Ya, ditandain tuh katanya 5 menit lagi. Perasaan lagi seru-serunya ngobrol ya kan. Tapi beneran gak berasa dan beneran vibes-nya itu energinya kerasa banget sih. Dan pasti yang lagi nonton di rumah Bisa jadi
jadi itu ya inspire ya. Amin, pasti Inspirasi. sih, pasti sih. Wanita-wanita ninja yang ada di rumah itu pasti akhirnya jadi gini. Kalau pas lagi down, ya kan harus inget tuh, ya kan bahwa ya itu tadi kita itu sebetulnya manfaatnya apa, terus Tuhan lagi kita pengen kita belajar apa gitu. Akhirnya kita jadi selalu bisa semangat lagi, gitu. Thank you banget loh Oma. Mungkin satu pesan terakhir untuk para winners. Oke. Apa? Ya itu tadi, kalau punya masalah jangan menyerah. Itu moto saya banget tuh. Ya. Never give up. Itu aja. Never give up, karena kita bukan wanita manja, tapi kita wanita wanita ninja. We'll see you around. Thank you for watching. Bye, winners. Thank you.